warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Podcast. Untuk acara kali ini kita akan membahas soal minyak goreng. Jadi kita hari ini mau bahas mendatangkan dengan seorang yang cukup ahli soal harga-harga pasar, yang ketua tim pemantau harga pasar Sumatera Utara dengan Bang Gunawan Benjamin. Ya. Apa kabar, Bang? Selamat siang, saya kabarnya baik ya. Makasih Abang mau hadir di podcast kita Ya, kali sama-sama. ini. Sama-sama. Kita, Bang, ya. Ya, baik. Jadi ini untuk kali ini nih Bang, masalah minyak goreng ini kayak ruwet ya Bang ya. Sangat. Dari sejak bulan Oktober kemarin, Betul. Oktober hingga Januari tuh sampai hari ini apa ya? tidak terkendali. Benar. Atas bawah naik turun dan ada intervensi dari pemerintah juga lantaran adanya subsidi ya Bang. Betul. Ya. Jadi sejak ada kata-kata minyak goreng disubsidi oleh pemerintah, minyak goreng pun habis di pasaran, nggak tahu di mana mau dicari. Benar. Memang harganya murah, cuma nggak tahu di mana. Ya. Sekarang udah ditarik tuh harganya, ditarik, diserahin ke pasar harganya, mulai banjir lagi tuh di rak-rak yang pusat pasar modern tuh. Itu gimana Bang tanggapannya Bang tuh? Itu apa sih masalahnya gitu Bang? Apa tata niaga untuk minyak goreng di Indonesia ini nggak gimana sih Bang? Salah dengan tata niaganya atau gimana tuh Bang? Ya. Jadi memang pada dasarnya kalau kita lihat tren kenaikan harga CPO dunia itu kan dari 2.300-an ringgit Malaysia per ton sempat bertahan lama di situ gitu ya. Bulan berapa itu Bang? Masih di awal-awal tahun 2021. Itu pada saat itu harga minyak goreng masih normal di kisaran 9.000 hingga paling mahal kalau nggak salah itu di angka 13. 13.000 Ya, gitu kan. Ada yang juga yang 8.000-an, sehingga saya seperti itu. Tetapi tren kenaikan harga CPO selama tahun 2021 itu hingga mencapai 5.000 ringgit Malaysia per tonnya, itu mengakibatkan kenaikan harga produk turunan dari CPO itu sendiri. Nah, benar salah satunya itu ya minyak goreng. Nah, pada saat terjadi kenaikan harga minyak goreng mencapai 18 hingga ya hari inilah seperti hari ini 18 hingga 23 atau 25.000 untuk merek-merek premium katakanlah demikian ya. Itu sempat terjadi juga di awal Januari kemarin. Nah, pada dasarnya di saat harga CPO di 5.000-an ringgit Malaysia per ton itu, harga minyak goreng di angka 18 hingga 23 itu rentang harga ideal pada dasarnya. Nah, itu rentang harga ideal. Memang itulah harga keekonomiannya di pasar tradisional. Harga 5.000 ringgit Malaysia per tonnya itu tadi. Nah, tetapi kan pada saat harga minyak goreng mencapai 18 hingga 23, ini kan para ibu rumah tangga menjerit kan ya. Para ibu rumah tangga protes, mengeluh gitu kan ya. Ada apa yang mau dimasak ini gitu. Nah, keluhan itu disambut baik sama pemerintah dengan cara mengintervensi. Awalnya itu seperti yang kita tahu kebijakan dari Kementerian Perdagangan adalah pemerintah akan melakukan subsidi melalui pengalihan dana BPDPKS. Kan gitu ya. Nah, kabar yang menyeruat itulah yang membuat harga kian tidak terkontrol walaupun memang dalam kecenderungan yang turun pada saat itu. Namun sayangnya harga tersebut dibarengi dengan kelangkaan minyak goreng itu sendiri. Nah, masalahnya itu yang di situ. Jadi pada saat pemerintah mengintervensi dengan kebijakan subsidinya, tata niaganya langsung kacau. Iya. Ya kan ya? Langsung hilang. Iya, blank semuanya kan. Di rak-rak itu yang ada cuma merek-merek minyak kelapa yang harganya jauh. Iya, benar sekali. Benar sekali. Dan saya juga menemukan di pasar tradisional minyak goreng curah itu sempat lebih mahal dari minyak goreng kemasan. Nah, memang. Betul. Nah, pada saat pemerintah memberlakukan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng semuanya di angka 14.000, faktanya harga minyak goreng masih di kisaran angka 18 pada saat itu. Tidak mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah. Yang premium ya Bang ya? Premium itu payah dapatnya. Iya, benar. Minyak goreng kemasan premium itu memang sempat menghilang gitu kan ya. Sempat menghilang dan minyak goreng yang lainnya juga sempat turut hilang juga kan gitu kan ya. Nah, disparitas harga yang tidak menentu tersebut itu yang menurut hemat saya itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Setelah melakukan HET tidak berhasil, terus pemerintah mengeluarkan kebijakan direct
Domestic market obligation dan domestic price obligation. Artinya apa? Ini bahasa sederhananya, pengusaha yang menjual atau mengekspor CPO ke negara lain, ini diwajibkan ini untuk menjual dengan harga yang lebih murah, 20% dari total minyak goreng, total CPO yang harusnya diekspor. Kebijakan tersebut efektif? Tidak juga. Harga minyak goreng memang ada yang 13, ada yang di 14.000, paling mahal ada di 18 atau 16.000. Semua nggak dapat itu. Dengar-dengar DMO itu nggak semua pabrik kelapa sawit. Nah, jadi gini, kalau kita maunya ya, kalau dalam kacamata saya, kalau seandainya harga minyak goreng ditentukan di HET-nya 14.000, kan sebelumnya seperti itu. Terus kebijakannya adalah subsidi, katakanlah demikian. Berarti pemerintah seharusnya memang merangkul nih semua produsen CPO, nah subsidi diberikan lewat ke mereka, kan kayak gitu ya. Nah, saya justru mempertanyakan, sampai hari ini masih menjadi pertanyaan saya gitu kan, apakah kebijakan tersebut kemarin itu berlaku efektif atau tidak? Atau implementasinya itu 100% atau tidak? Atau masih ada kendala yang lain? Kalau seandainya subsidi sudah dikeluarkan anggarannya full, sesuai dengan arahan sebelumnya, seharusnya kan hitung-hitungan kita minyak goreng bisa stabil sesuai dengan arahan pemerintah. Selama 6 bulan ya kemarin katanya. Benar. Tetapi faktanya kan tidak demikian ya kan ya. Harga ada 14, ada harga yang 18.000. Disparitas harga yang terlalu jauh ini justru dimanfaatkan oleh oknum pengusaha untuk mendaulat keuntungannya. Katanya Kemendak ada mafianya beliau. Kalau dikatakan mafia berarti kan dia nggak bekerja sendirian kan, dia punya teman yang lain, dia punya perangkat-perangkat pekerjaan yang lain yang bisa mengontrol harga minyak goreng di tengah masyarakat. Kalau saya memikirkannya, kalau saya menyimpulkannya, mafia itu ada, ya besar kemungkinan ada. Dengan kondisi yang sekarang, besar kemungkinan ada. Tapi pemerintah juga harus tahu dong, bahwasanya kebijakan yang dilakukan sekarang ini justru itu yang memicu terjadinya banyak mafia bermunculan, banyak spekulan bermunculan. Pemerintah gitu kan. kalah dong Bang sama mafia. Sejauh ini ya, kalau saya menilai sejauh ini mereka kalah. Mampu Ya, ya. pemerintah tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng dan pemerintah sejauh ini ya, sampai hari ini itu masih kalah dari pemerintah. Sorry, masih kalah dari mafianya itu tadi ya. Berarti seharusnya bukan Mendak aja harusnya yang turun itu Bang. Dari kepolisian atau apa harus tetap turun untuk mantau. Ya, kita lihat sendiri di lapangan ada temuan penimbunan 1,1 juta kilogram ya kalau nggak salah ya di Sumatera Utara. Terus fakta-fakta belakangan ini yang menunjukkan pada saat HET dicabut oleh Presiden Jokowi, di mana HET diganti 14.000 untuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan itu dilepas ke mekanisme pasar. Faktanya lihat, stok juga mulai banyak di pasar-pasar retail modern gitu kan ya. Itu udah dipastikan mafianya itu ya Bang, Ya, dengan ngelihat yang terjadi ya Bang. Bayangkan aja satu hari, bahkan nggak nyampe satu hari dari instruksi Presiden tersebut, stok ada. Masa iya sih dalam satu malam mereka bisa mengemas, bisa memproduksi? Distribusinya lagi ya Bang ya. Berarti memang udah ada tuh sebenarnya. Sebenarnya sudah pasar ada. Ya, sudah saya menyimpulkan, saya berkesimpulan bahwasanya stok itu sebenarnya sudah ada sejak di lama. gudangnya. Udah setiap pasar tradisi, pasar modern tuh udah nyimpan tuh di Benar gudangnya, sekali. ya. Berarti kan kelangkaan ini adalah dalam tanda kutip rekayasa dong. Iya. Nah, kan begitu kan, Kemungkinan ya, Bang, iya. Bukan kemungkinan lagi, dugaannya sangat kuat sekali kan gitu kan ya. Rekayasa, tapi nggak bisa gitu. Kayaknya Satgas Pangan kita harusnya turun ke gudang-gudang setiap pasar tradisional, nggak bisa ya Bang? Kalau yang saya pantau mereka selalu turun pasar gitu kan ya, mereka selalu memantau itu. Tapi kalau ada mafia, ada orang yang berniat spekulasi, tentu dia akan lebih pintar. Nggak di gudangnya disimpan. Ya, saya juga nggak tahu kayak gimana mereka aja sih. Kayak nyimpan istri muda. Ya, dia punya banyak cara lah ya untuk mengakalin itu ya kan, sepintar-pintarnya penegak hukum ya, yang namanya maling atau siapapun yang mau melanggar hukum tentunya punya cara yang lebih brilian dibandingkan para penegak hukum itu sendiri. Itu sih kalau berkesimpulan dari apa yang terjadi di kelangkaan minyak goreng selama ini. Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri gimana Bang dia? Ada nggak kebijakan-kebijakan pemerintah gitu yang Abang lihat agar masyarakatnya nggak terlalu ribet dengan minyak goreng gitu Bang?
Ya, yang saya dengar dari masyarakat di wilayah Sumut atau Medan, mereka kan ini sebuah ironi kan. Mereka menyatakan, loh orang saya tuh punya keluarga kerja di pabrik kelapa sawit, saya tuh berjalan mulai dari rumah ke pedalaman itu kanan kiri tanaman sawit, loh minyak gorengnya di mana gitu kan ya. Produsen Iya, CPO iya. kedua terbesar kita ya Bang Iya, ya, benar. di Indonesia. Iya. Nah, itu gimana? Faktanya seperti itu kan gitu kan ya. Jadi memang ironi ini yang butuh jawaban. Masyarakat tuh butuh jawaban kenapa kok bisa terjadi seperti ini gitu kan ya. Kalau kita tadi cerita masalah bahwasanya ada harga yang lebih mahal di luar negeri. Pemicunya banyak lah ya terkait dengan kenaikan harga minyak mentah dunia juga gitu loh. Tetapi mereka kan berpikirnya simple gitu loh. Saya punya pohonnya, tapi kenapa saya nggak bisa nikmatin buahnya? Nah, kan begitu kan ya. Nah, keluarlah kebijakan-kebijakan pemerintah yang diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu tadi. Nah, kebijakan Mendak sampai Presiden Jokowi belakangan itu udah keluar semua, jurusnya itu udah kurang banyak apa gitu kan ya. Kalau dari gubernur sendiri ada Bang? Sejauh ini sih kalau bentuknya himbauan atau mungkin pemantauan, saya pernah dengar gitu loh. Tapi kalau seandainya nanti ke depan misalkan nih pihak pemerintah daerah ini menginginkan agar supaya minyak gorengnya itu nggak langka, tersedia cukup dengan harga eceran tertinggi seperti yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, katakanlah demikian gitu kan ya. Itu berarti memang yang paling rasional yang bisa dilakukan adalah ya berarti Pemda harus mensubsidi gitu kan ya, yang paling rasional ya, artinya jangan hanya himbauan aja ya saya harus ada tindakan. Benar, kita udah belajar banyak kayak bagaimana Menteri Perdagangan itu memperlakukan DMO sama DPO CPO-nya itu tadi. Itu kan bentuk tekanan sebenarnya, tekanan ke pengusaha, nggak jalan kok, ya kan ya. Terus ada lagi bentuk-bentuk yang lain yang termasuk dengan ancaman-ancaman tertentu gitu. Faktanya juga harga masih liar kok sampai hari ini gitu loh. Nah, belajar dari situ Pemda harus berpikir keras gitu loh. Kalau seandainya kebijakannya hanya mengancam atau mungkin kebijakan-kebijakan lain yang tidak ada sanksi yang kuat di situ ya, saya pikir sih nanti yang namanya peraturan itu sekilas seperti macan ompong aja, nggak ngefek gitu loh ke kita gitu kan, nggak ngefek ke penurunan harga gitu kan ya. Tapi kalau misalnya intervensinya dilakukan dengan mengalokasikan anggaran ya kan dari APBD gitu kan ya, dialokasikan untuk mensubsidi masyarakat, terus nanti distribusinya misalkan oh ini nantinya digunakan untuk subsidi masyarakat miskin saja ya, berarti kelurahan bisa dijadikan motornya di paling depan gitu kan ya. Nah itu bisa aja seperti itu. Jadi harus mengalokasikan, tapi kan kalau untuk APBD udah ya Bang kemarin udah ketok palu itu. Ya saya. Berarti bisa kayak COVID juga sebenarnya ya. Ya seharusnya sih kan kalau kita bilang bahwasanya COVID itu kan darurat di dunia kesehatan, kita darurat di ekonomi itu ya seperti ini gitu loh. Ini mau Lebaran loh, ini mau Ramadan. Jadi jangan sampai nanti ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengharapkan nih apa ya, selama ini kan kalau kita bilang kan sejak pemerintah mau mengintervensi dengan subsidi itu kan masyarakat punya ekspektasi kan. Waduh, pemerintah saya itu sudah mengeluarkan kebijakan HET 14.000. Dia berekspektasi ke situ. 14.000 seliter, 14.000 seliter. Fakta di lapangan tidak seperti itu, sakit hati gitu kan ya kan. Iya kan? Kecewa gitu kan ya. Belinya sikit-sikit aja iya, benar. Jangan sampai awak juga ikut nimbun gitu iya. kan. Itu banyaknya tetangga-tetangga yang belinya sampai berapa liter iya, ngantri gitu. Benar. Tapi rupanya pas awak belanja berapa? 28. Ya, ini adalah situasi yang memang kita tengah hadapin sekarang ini, dan memang sampai hari ini saya juga masih menanti nih realisasi dari kebijakan pemerintahan pusat ya Pak Jokowi itu yang sudah mengarahkan harga minyak curah 14.000, hari ini masih 18.000 di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Dan kalau seandainya pun nanti mau ditimpali dengan beberapa kebijakan dari pemerintah daerah ya silakan. Tapi saya hanya bisa memberikan masukan agar supaya kebijakan itu bukan hanya bersifat surat edaran atau imbauan semata, tapi memang ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk membuat harga minyak goreng ini sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tadi. Sekaranglah saatnya gitu ya Bang ya, pemerintah daerah untuk segera membuat itu ya intervensi yang real ya Bang. Benar, karena memang kita ini memasuki bulan Ramadan, kurang dari 2 minggu kan ya. 2 April ya.
Ya, lebih kurang kan ya. Sudah dekat kan ya. Kita lebih kurangnya udah 2 minggu. Jadi kalau seandainya mau kapan lagi kalau nggak sekarang gitu loh. Itu kalau dengan kita kan punya banyak itu Bang perusahaan kelapa sawit gitu kan. Itu nggak bisa cuma khusus Sumatera Utara aja memberikan harga. Logikanya begini, kalau seandainya nih kita mau mengharapkan agar hanya berlaku biar supaya produsen-produsen minyak goreng di Sumatera Utara memperlakukan harga khusus untuk warga Sumatera Utara, katakanlah demikian, black marketnya akan muncul. Kenapa? Karena kalau ada disparitas harga sumut dengan wilayah yang lain, ini spekulannya muncul lagi, mafianya muncul lagi, makin banyak lagi gitu kan ya. Jadi memang ini nggak efektif. Ditambah lagi kalau kita bicara perusahaan ini kan skalanya juga nasional nih, perusahaan-perusahaan besar penghasil minyak goreng, walaupun memang produksinya kebanyakan ada di sini, katakanlah di Sumatera Utara gitu lah ya. Tapi memang kita tidak bisa mengontrol 100% mereka ini berbuat atau mungkin memberikan kebijakan sesuai dengan arahan kita gitu loh. Ya kan ya, karena memang motifnya nih uang, keuntungan gitu loh ya. Nggak ada pengusaha yang merugi ya Bang ya? Ya kita kalau bicara zaman-zaman sebelum merdeka, kita punya pahlawan yang bukan hanya bicara harta yang mereka korbankan, tapi nyawanya juga dia siap gitu kan ya. Sebenarnya kita berharap ada pahlawan-pahlawan baru gitu kan dari para pengusaha untuk biar supaya ya udah deh, saya legowo aja, saya terima aja, saya jual minyak goreng dengan harga yang lebih murah atau CPO saya jual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga internasional. Yang penting semuanya merasa aman, nyaman dan tidak berpolemik gara-gara minyak goreng itu tadi gitu kan ya. Pahlawan sekali tuh Bang. Iya, kalau sekarang nggak ada. Padahal kalau dihitung itu kalau dipikir-pikir kan, ya kalau minyak goreng, katakanlah kalau misalkan nih DMO CPO-nya Menteri Perdagangan berjalan, kamu harus menjual CPO di harga 9.300 per kilogram. Harga pasarnya pada saat itu 14 ribuan gitu kan ya. Dengan angka 9.300 aja, sebenarnya para pengusaha itu berdasarkan hitung-hitungan saya itu masih untung. Nggak rugi. Iya, tapi nggak gede. Dibandingkan kalau seandainya dia bisa jual di angka 14.000 gitu kan ya. Ini kan hanya potensial keuntungan yang dia nggak dapatin. Tapi faktanya nggak ada yang mau. Ya kan, kalau memang semuanya tuh mau, mereka legowo, mereka bersedia, mereka menjadi pahlawannya, ini yang namanya polemik minyak goreng nggak akan berlangsung sampai hari ini. Masuk surga semua. Tapi lagi-lagi kan kita bicara tentang uang gitu kan ya, ya, ini gitulah dia. Kira-kira solusinya tadi yang ditawarkan Bang, jangan hanya himbauan. Ya, ke pemerintah daerah, ke pemerintah pusat gitu kan ya. Dan saya berharap kebijakannya jangan terlihat wah pada saat perencanaan, tetapi pada saat implementasi tidak ada apa-apanya. Nah, kebijakan minyak goreng yang sudah berubah-berubah nih entah berapa kali nih sejak bulan Januari sampai hari ini, itu hasilnya juga nggak optimal, nggak maksimal saya bilang, katakan. Ini Bang, jelang Ramadan ini gimana Bang? Selain minyak goreng, harga apa lagi? Kita tahu bahwasanya harga minyak mentah dunia itu naik tinggi, kita tahu harga gas sudah naik, kita tahu bahwasanya harga pangan dunia itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jagung, gandum, minyak dunia, ditambah lagi gas naik. Trennya ini ke depan, ini trennya adalah kalau seandainya nih pemerintah gagal nih mengendalikan harga di selama Ramadan, trennya adalah tren kenaikan harga yang memicu inflasi gede nantinya di bulan April hingga nanti perayaan Idul Fitri selesai. Kan begitu ya. Jadi kalau sekarang kita bicara minyak goreng, potensi-potensi kenaikan lainnya pada harga daging ayam, daging sapi, telur ayam, sayur-sayuran, atau mungkin kalau katakanlah mie instan gitu kan ya, mie instan, tahu tempe. Jadi kalau misalkan tahu tempe masih bertahan dengan harga yang lama, coba perhatikan makin kecil atau makin kecil kan? Nah, makin kecil dia. Nah, itu disiasati oleh pedagang seperti itu. Nah, kita punya banyak masalah di bulan April ini selama Ramadan terkait dengan potensi-potensi lonjakan harga kebutuhan pangan yang bisa saja di luar kendali kita loh. Nah, ini yang perlu diwaspadain. Harga jagung udah menaikkan harga pakan ternak sehingga harga daging ayam, telur ayam ini bisa mengalami kenaikan. Kan gitu. Perang telah memicu masalah pada supply chain gitu kan ya. Ini mengakibatkan banyak harga produk-produk seperti gandum gitu kan mengalami kenaikan. Gandum itu produk turunnya ada mie instan, ada tepung terigu, ada biskuit, bisa dibuat kue-kue gitu kan ya. Ini mau Idul Fitri gitu loh. Dan jadi kita mau ngapain gitu kan ya. Sementara harga sudah naik duluan selama sejak terjadinya perang Rusia dan Ukraina itu tadi. Nah, terus apalagi harga minyak mentah dunia, faktanya BBM non subsidi ini merangkak naik sudah
Sudah berapa kali kita dapat kabar bahwasannya BBM non subsidi selama tahun 2022 ini sudah naik. Nah, kita tinggal nunggu nih, subsidi berani dinaikin nggak harganya oleh pemerintah? Kan begitu kan ya. Ada serangkaian kebijakan ke depan yang besar kemungkinan ini mengatur pola distribusi barang-barang yang disubsidi pemerintah ke masyarakat menengah ke bawah. Tetapi tetap ini nanti bisa memunculkan spekulan baru di lapangan, memunculkan kenaikan harga barang. Jadi memang ini sulit itu dihindari. Pemerintah, saya yakin sudah menangkap potensi-potensi memburuknya kondisi ekonomi masyarakat di masa yang akan datang. Ada solusi yang terbaik lah ya Bang dari pemerintah. Iya, saya pikir seperti itu. Jadi solusinya adalah coba deh alokasikan anggaran yang lebih mengedepankan untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok gitu ya. Mohon maaf nih Bapak Presiden, ada baiknya pembangunan ibu kota juga ditunda dulu deh. Kita punya masalah-masalah serius nih untuk urusan pangan gitu loh. Iya, bukan cuma kesehatan sebenarnya, iya. Pangan pun bisa mempengaruhi kesehatan. Bener, kalau masalah perut sudah terganggu, perut lapar, ini bisa memicu segala hal. Gitu ya, tindak kriminalitas atau mungkin masalah-masalah lainnya. Kecil juga kan. Ya, ada banyak masalah lain nih. Gitu ya. Nah. Oke, Abang. Bang, makasih ya atas sama-sama. Kita hari ini, makasih atas kehadirannya. Ya. Semoga didengar oleh pemerintah Amin. Sumatera Amin. Utara dan Presiden Jokowi ya Bang ya. Ya, amin ya. Terima kasih. Makasih Bang Ben. Ya. Begitulah pembicaraan kita hari ini dengan Bang Gunawan Benjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.